Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini saya akan sharing pengalaman saya mengurus sendiri berkas mutasi keluar di kantor Samsat Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang mau dan akan mutasi keluar kendaraannya, bisa tonton video saya ini. Saya akan sharing apa saja syarat-syaratnya, bagaimana prosesnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Klik like jika video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman mungkin udah tahu ya apa itu mutasi keluar. Di sini saya jelaskan singkat. Mutasi keluar atau istilah lainnya cabut berkas adalah proses mengambil seluruh dokumen kendaraan dari kantor Samsat awal kendaraan terdaftar, baik dokumen STNK dan dokumen BPKB. Biasanya yang nggak tahu prosesnya dan nggak mau ribet pasti pakai jasa calo. Cuma sekarang ini jasa calonya sangat mahal, di kisaran harga 800.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, langsung saja, untuk proses mutasi kendaraan antar provinsi harus dilakukan di kantor Samsat awal. Misal, mutasi motor dari Jakarta Selatan ke Kabupaten Bogor, maka harus terlebih dahulu mengurusnya di kantor Samsat Jakarta Selatan. Lalu, apa syarat mutasi motor yang harus dibawa? Yang pertama, tentu saja BPKB asli dan fotokopi. Yang kedua, STNK asli dan fotokopi. Yang ketiga, KTP asli atas nama pemilik baru dan fotokopi. Nah, untuk KTP pemilik lama tidak perlu dilampirkan. Nah, yang keempat, kwitansi jual beli bermaterai 6.000. Ini harus ada kwitansi jual beli bermaterai. Jadi, kalau ada penyerahan atau pemindah tanganan dengan skema jual beli, teman-teman harus menyertakan itu. Bisa dibikin sendiri. Tinggal siapin satu kwitansi bermaterai 6.000, terus ditulis ada jual beli motor dengan jenis motor apa, platnya berapa, harganya berapa, tipenya apa, dan ditandatangani di atas materai. Terus fotokopi. Nah, kemarin ini saya tidak perlu melampirkan karena nama pemilik kendaraan masih sama. Yang kelima, map. Semua berkas dimasukkan ke dalam satu map dan di staples agar tidak tercecer. Saya saranin jangan lupa bawa pulpen dan staples. Di tengah kondisi COVID sekarang ini kita harus hati-hati untuk memakai barang umum bergantian. Nah, mungkin ada pertanyaan, berkasnya di fotokopi rangkap berapa bang? Kalau saya kemarin saya fotokopi rangkap 2. Tapi kalau mau aman, teman-teman tinggal fotokopi aja di tempat fotokopi yang ada di kantor Samsat. Tinggal bilang aja, Mbak, tolong dong fotokopi untuk mutasi keluar. Biasanya mereka udah paham untuk di copy rangkap berapa dan sudah disusun dengan rapi. Nah, apabila semua syarat mutasi motor di atas sudah lengkap, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan dapat dilakukan di kantor Samsat awal atau di kantor Samsat terdekat dari lokasi teman-teman, yang sering disebut cek fisik bantuan. Tempat cek fisik di Samsat Jakarta Selatan ada di belakang gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Karena lokasinya jauh dari rumah saya, jadi saya cek fisik bantuannya di kantor Samsat Cibinong Bogor. Tempat cek fisiknya ada di parkiran mobil. Untuk cek fisik kendaraan prosesnya gampang. Bawa kendaraan ke lokasi cek fisik, setelah itu menuju loket. Cukup bilang ke petugasnya mau melakukan cek fisik bantuan dan serahkan STNK beserta fotokopi dan BPKB beserta fotokopi. Petugas lapangan akan melakukan cek fisik kendaraan dengan menggesek serta memeriksa nomor rangka dan nomor mesin. Apakah sesuai yang tertera pada surat-surat atau tidak. Jika sudah sesuai kendaraan akan difoto. Jika proses sudah selesai, petugas akan menyerahkan formulir cek fisik kendaraan yang sudah ditempel kertas blanko cek fisik beserta dokumen cek fisik tadi. Pastikan formulir cek fisik sudah terstempel kendaraan hadir. Biasanya itu ada di kanan atas.
Kalau ini nggak ada petugas loket, pengesahan akan meminta Anda untuk balik kembali untuk distempel. Biaya yang diperlukan untuk cek fisik kendaraan 30.000. Hasil cek fisik bantuan harus dilegalisir. Ruangannya ada di gedung belakang kantor Samsat di ruang pelayanan cek fisik, TNKB, dan file Asdok. Serahkan berkas ke loket penerimaan berkas. Selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika semua berkas sudah terpenuhi, akan memberikan cap legalisir. Jika map berupa dokumen kita sudah diserahkan ke kita sudah bisa pulang. Sampai di sini, proses cek fisik bantuan sudah selesai. Yang kedua, pengesahan hasil cek fisik bantuan. Tahap selanjutnya adalah pengesahan hasil cek fisik bantuan di Samsat awal di Jakarta Selatan. Teman-teman tidak perlu bawa kendaraannya lagi dan tidak perlu cek fisik kendaraan lagi. Lokasinya ada di belakang gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Serahkan dokumen berkas mutasi ke loket 2, loket pendaftaran. Petugas Samsat akan melakukan pengecekan dan kelengkapan dokumen. Jika berkas kita lengkap dan sesuai, pihak Samsat akan melegalisir atau mengesahkan bahwa hasil cek fisik dari Samsat Cibinong Bogor tersebut benar. Tunggu di loket 5 untuk menerima hasil dari pengecekan dokumen yang sudah Anda serahkan di loket 2. Kira-kira saya menunggu kurang lebih 30 menit. Jika dokumen sesuai, nomor kendaraan Anda akan dipanggil. Yang ketiga, pendaftaran mutasi. Setelah berkas diterima, teman-teman langsung menuju gedung Regional Traffic Management Center atau TMC. Di sebelah kiri gedung parkiran mobil. Sebelum masuk, teman-teman wajib cuci tangan dan pengecekan suhu. Yang harus teman-teman catat, jam operasional pendaftaran mutasi di hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sedangkan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Untuk Sabtu dan Minggu tidak melayani pelayanan. Jadi atur waktu sebaik mungkin. Ambil formulir mutasi luar daerah di loket pendaftaran dan isi formulirnya. Setelah selesai diisi, serahkan formulir dan semua berkas syarat mutasi kendaraan dan hasil cek fisik kendaraan yang telah dilegalisir tadi. Sekedar info, jika proses mutasi diwakilkan oleh keluarga atau orang lain, maka harus menunjukkan kartu keluarga atau KTP asli. Setelah dicek kelengkapan berkas, Anda diminta untuk ke loket 1 untuk diverifikasi oleh petugas. Tunggu sampai nomor kendaraan dipanggil. Di sini saya menunggu kurang lebih 20 menit. Yang keempat, fiskal. Setelah berkas diterima, langkah selanjutnya adalah teman-teman langsung ke bagian fiskal. Bagian fiskal ada di gedung kantor bersama pelayanan 1 atap Polda Metro Jaya di lantai 3. Ambil formulir surat permohonan penerbitan surat keterangan fiskal antar daerah di depan loket SKP mutasi keluar. Setelah formulir diisi, gabungkan formulir tersebut dengan dokumen tadi dan serahkan ke petugas. Petugas akan mengecek kendaraan teman-teman masih ada tunggakan pajak atau tidak. Jika ada, silakan dibayarkan terlebih dahulu. Jika tidak ada tunggakan, petugas akan mengembalikan berkas dan memberikan surat keterangan fiskal antar daerah. Di sini saya menunggu kurang lebih 20 menit. 5. Pembukuan mutasi. Setelah berkas diterima, langsung menuju bagian tata usaha. Ruangannya ada di lantai 1, masih tetap di gedung tersebut. Loketnya ada di barisan paling akhir nomor 2. Serahkan semua dokumen ke petugas untuk dibukukan. Di sini saya menunggu kurang lebih 1 jam. Mungkin karena antrian banyak jadi lama. Jika sudah selesai, petugas akan memanggil nomor kendaraan kita. 6. Pendaftaran mutasi. Setelah berkas diterima dari bagian tata usaha, selanjutnya teman-teman kembali lagi ke gedung TMC untuk melakukan pendaftaran mutasi. Serahkan berkas ke loket 2. Anda akan diminta untuk membayar tarif PNBP mutasi kendaraan bermotor sejumlah 150.000. Untuk mobil 250.000. Ini adalah tarif resmi dan ada kwitansinya. Setelah itu tunggu sebentar. Anda akan dipanggil oleh petugas loket 3. Petugas akan menyerahkan tanda terima berkas serta diberi informasi untuk kembali lagi 3 minggu kemudian untuk mengambil berkas mutasi Anda.
Tanda terima jangan sampai hilang sebagai syarat untuk pengambilan berkas. 7. Penyerahan berkas mutasi. Setelah 3 minggu, teman-teman kembali lagi ke gedung TMC. Serahkan tanda terima berkas pada loket 5 di bagian penyerahan. Kita akan mendapatkan seluruh berkas yang dibutuhkan untuk mutasi masuk, terutama surat keterangan pengganti STNK berwarna hijau. 8. Pengambilan arsip kendaraan. Setelah berkas diterima, teman-teman kembali lagi ke gedung Samsat atau gedung layanan terpadu ke bagian arsip. Ruang arsip ada di lantai dasar, di bawah tangga naik di lantai 1. Silahkan serahkan surat keterangan fiskal antar daerah yang berwarna pink. Selain itu, dokumennya disimpan saja. Petugas akan menyiapkan arsip STNK dan BPKB kendaraan kita. Tunggu sampai nomor kendaraan dipanggil. Kita akan mendapatkan berita acara pencarian arsip BPKB dan arsip STNK. Uniknya, di berita acara tersebut, arsip BPKB yang terdiri dari formulir A, B, dan C, faktur, NIK, VIN, lelang tidak ditemukan. Saya tidak tahu kenapa bisa tidak ditemukan. Mungkin butuh waktu yang lama untuk mencari dokumen tersebut. Bayangin aja jika nyari dokumen kendaraan di tumpukan dokumen. Pasti makan waktu yang lama. Biaya pengambilan arsip Rp30.000. Setelah berkas diterima, Anda diminta untuk kembali lagi ke gedung TMC untuk menyerahkan seluruh berkas mutasi ke loket 5. Setelah berkas diserahkan di loket 5, petugas akan menyerahkan tanda terima berkas mutasi terselip dan diminta datang lagi 3 hari kerja untuk mengambil dokumen tersebut. 9. Penyerahan berkas mutasi. Ini adalah tahap terakhir dari proses mutasi keluar kendaraan. Setelah 3 hari kerja, teman-teman kembali lagi ke gedung TMC. Langsung menuju loket 5 dan masukkan tanda terima berkas mutasi terselip ke keranjang yang ada di depan loket. Tunggu beberapa saat sampai nama Anda dipanggil. Petugas akan menyerahkan semua dokumen kendaraan Anda. Setelah diterima, proses mutasi keluar selesai dilakukan. Bagaimana kira-kira teman? Gampang bukan? Kesimpulan saya adalah yang pertama, proses mutasi sangat gampang. Yang kedua, tidak perlu menggunakan jasa calo. Yang ketiga, memang kekurangannya adalah kita harus rela bolak-balik ke Samsat. Keempat, untuk waktu yang dibutuhkan kurang lebih, yang pertama, 1 hari kerja untuk pendaftaran mutasi. Yang kedua, 3 minggu untuk menunggu berkas mutasi disiapkan. Yang ketiga, 1 hari untuk mengambil berkas mutasi. Yang keempat, 3 hari kerja untuk menunggu surat keterangan pengganti arsip yang hilang. Yang kelima, 1 hari kerja untuk mengambil berkas. Jadi total butuh waktu 4 minggu lebih untuk proses mutasi keluar. Yang kelima, biaya yang diperlukan. Yang pertama, fotokopi dan map itu 5.000. Yang kedua, biaya cek fisik 30.000. Yang ketiga, tarif PNBP mutasi daerah 150.000. Biaya arsipnya 30.000. Yang kelima adalah kopi dan minum 2 kali 5.000, jadi 10.000. Jadi totalnya sekitar berapa ya? Sekitar nggak nyampe 230 lah, sekitar 230.000 lah. Nah, sebagai catatan, saat pengurusan berkas mutasi, ada beberapa satpam di area parkiran yang manggil untuk menawarkan jasa cepat pengurusan dokumen dengan tarif Rp1.000.000. Saran saya hiraukan saja. Jika ada yang kurang paham, tanya saja ke anggota yang berseragam polisi. Pasti dibantu. Oke teman-teman, demikianlah proses mutasi keluar kendaraan. Jika ada informasi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Makasih.